Kemanakah sebenarnya Putri Alabasta Nefertari Vivi yang menghilang entah kemana tidak kunjung pulang ke kampung halamannya? Apa juga maksud beliau menolak tawaran untuk menjadi kaum naga langit dan tinggal di Marejoa? Nah, ada dugaan bahwa dia berhubungan dengan Kozuki Toki dari Wano Kuri. Mengapa bisa? Jadi, mari kita pecahkan. Yo, semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja ya nakama. Selamat berlibur di akhir pekan ini bersama dengan keluarga dan jangan lupa untuk tetap bersyukur. Untuk menunggu manga One Piece chapter 1085 yang akan rilis nanti. Jadi seperti biasa, Tamagon akan mencoba membahas beberapa hal terkait dengan poin penting yang terjadi pada chapter 1084 kemarin. Nah, yang paling menarik untuk kita bahas yakni mengenai misteri hilangnya Nefertari Lily, sang ratu Alabasta yang tidak kunjung pulang ke kampung halamannya ke Alabasta. Kemana sebenarnya sosok ratu yang satu ini dan apa alasan dari beliau menolak untuk ikut masuk menjadi kaum naga langit dan tinggal di Marejoa. Nah, Tamagon menemukan ada cerita kuno legendaris yang persis mirip dengan kondisi Nefertari Lily saat ini. Jadi sebelum itu siapkan kopi dan cemilan kalian terlebih dahulu ya. Dalam video ini kita akan sedikit mempelajari tentang pelajaran sejarah. Itu akan ada hubungannya dengan misteri hilangnya Nefertari Lily yang mungkin Oda Sensei mendapatkan inspirasi dari dunia nyata ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Bayangkan saja hanya dengan satu kata, Oda Sensei bisa membuat komunitas One Piece di dunia berantakan. Yaps, ratu dari Alabasta yakni Ratu Lily muncul di chapter ini dengan siluet yang misterius. Mengapa tidak kita dibuat penasaran dengan scene terakhir yang memperlihatkan Im Sama yang menyebut nama Lily. Kemudian dari sinilah banyak yang berasumsi liar mengenai teori-teori yang berbunculan tentang Ratu Lily dan juga Im Sama ini. Oke, kita akan mulai dari narasi unik yang dikatakan oleh Raja Cobra tentang Ratu Lily ini dan juga sejarah terciptanya aliansi besar dari 20 kerajaan. Cobra bilang ratu yang berkuasa saat itu adalah Ratu Nefertari Lily, tetap mempertahankan namanya di antara 20 kerajaan. Dia menolak tawaran untuk menjadi salah satu kaum naga langit. Nah, dengan kembali ke Alabasta, nama keluarganya pun tinggal di kampung halamannya. Oleh karena itulah hanya ada 19 senjata yang mengelilingi singgahsana. Dia telah melihat tulisan-tulisan kuno yang tersisa di negara Alabasta. Namun satu-satunya sejarah yang bisa kita ketahui hanya apa yang tertulis di dokumen setelah abad kekosongan. Nama Ratu Lily tidak ditemukan dimanapun. Dia tidak pernah kembali ke kerajaan Alabasta dan sejak saat itulah adik Ratu Lily memerintah Alabasta untuknya. Nah, Tamagon mencoba untuk melakukan searching di beberapa search engine mengenai nama dari Nefertari Lily ini dan akhirnya ada sesuatu yang unik yang Tamagon temukan dengan informasi yang benar-benar mirip untuk cerita Nefertari Lily saat ini. Lilith atau Lily disebutkan di banyak kitab suci yang berbeda sejak ribuan tahun yang lalu. Ini termasuk Alkitab, kitab suci Ibrani dan bahkan kitab suci Sumeria yang berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi Babilonia. Referensi paling awal yang diketahui untuk Lilith atau Lily berasal dari epik Sumeria, Gilgamesh dan juga pohon Hulupo. Ceritanya menceritakan bagaimana Lilith meninggalkan rumahnya di Taman Inaya, Dewi Cinta Erotis, ketika sang pahlawan Gilgamesh muncul dan membunuh sang naga. Kisah ini memiliki banyak kesamaan yang mencolok dengan kisah Taman Eden. Melalui perjalanan waktu dan juga peradaban, Lilith dikenal sebagai iblis betina primordial. Nah, akhirnya dalam ajaran agama yang lain, penyebutan Lilith dianggap menghujat dan sesat karena menawarkan kontradiksi dengan kisah Adam dan juga Hawa. Inilah mengapa hanya ada satu penyebutan Lilith di dalam Alkitab. Itu ada pada kitab Yeshaya Perjanjian Lama. Nah, mungkinkah inilah yang merujuk Oda Sensei ketika Raja Cobra mengatakan bahwa teks kuno tidak menyebutkan Lily? Kitab Yeshaya mengatakan bahwa Lilith diusir dari Taman Eden karena tidak menaati Adam. Isi dari kitab ini agak berbeda ya, karena Lilith meninggalkan Marejoa atas kemauannya sendiri, bukan karena tidak menaati salah satu raja. Namun kitab suci Ibrani yang lainnya menawarkan persepsi alternatif tentang cerita tersebut. Nah, inilah yang menjadi cerita yang benar-benar sama dengan Ratu Lily. Menurut The Treatise of the Life Emanation oleh Isaac Jen Jacob, Lilith tidak dibuang tetapi dibiarkan atas pilihannya sendiri setelah menentang untuk mematuhi Adam. Nah, mungkin inilah akar inspirasi yang diambil oleh Oda Sensei untuk kisah Ratu Lily ini. Dia meninggalkan Marejoa setelah menentang untuk mematuhi Im Sama, tidak mau berada di bawah aturan Im Sama dan sejak itu teks kuno manapun tidak menyebut namanya. Isaac Ben Jacob juga mengklaim bahwa Lilith tidak kembali ke Taman Eden karena dirayu oleh Malaikat Agung Samael. Nah, siapa yang merepresentasikan Malaikat Agung Samael ini? Dugaan kuat bahwa nama Joy Boy sendirilah atau Bang Sadi yang merayu Nefertari Lily untuk tidak kembali ke Marejoa menjadi naga langit.
Karena dia menolak tawaran untuk tinggal di Mariejoa, dia pun akhirnya pergi ke suatu tempat di mana letak keberadaannya tidak boleh diketahui oleh pemerintahan dunia, khususnya Im-sama. Tempat itu bisa saja adalah Amazon Lily yang dimana dia menciptakan tempat tersebut untuk bersembunyi, atau bisa jadi Wano Kuni, karena akan ada keterkaitan unik antara Alabasta dan juga Wano. Nah, di Amazon Lily, wanita murni memiliki kasta yang paling tertinggi di pulau tersebut. Tidak ada pria yang diperbolehkan masuk dan tidak ada hubungan yang diperbolehkan di sana. Pulau ini sendiri terbebas dari zona laki-laki, apalagi Amazon Lily identik dengan ular dan ini terkoneksi dengan nama dari Raja Cobra yang juga punya representasi ular. Penyebutan dari Lily yang juga dikatakan oleh Im-sama juga dilafalkan L-I-L-Y. Itu sama persis dengan nama dari pulau wanita ini dengan nama Amazon Lily. Nama dari pulau ini diambil mungkin dikarenakan Nefertari Lily pernah melakukan barter karena menjamin keselamatan dan juga memberi perlindungan dari penduduk Amazon Lily. Dia juga mengeluarkan mereka dari suatu krisis yang melanda pulau ini. Dan untuk ucapan terima kasihnya, pulau tersebut pun dinamai Amazon Lily. Kemudian untuk hubungan Alabasta dan juga Wano Kuni, kita mengetahui semua bahwa senjata kuno Pluton disembunyikan di kota kuno Wano dan poneglyph yang sesuai juga disembunyikan di ruang bawah tanah kerajaan Alabasta. Cobra menyebutkan bahwa Lily tidak pernah pulang, jadi dia pasti kabur ke suatu tempat. Mungkin itu adalah Wano. Tampaknya sangat mungkin bahwa Lily adalah orang di balik rencana untuk menyegal Pluton, dan ini akan menjelaskan mengapa poneglyph yang sesuai disembunyikan di ruang bawah tanah kerajaan Alabasta di belakang makam misterius. Atau bisa jadi juga Lily tidak hanya bertanggung jawab atas penyegelan Pluton, tetapi juga ketiga senjata kuno abad kekosongan. Detail surat kecil yang menjadi warisan turun-temurun dari keluarga kerajaan, kemungkinan ada informasi terkait dengan Joy Boy, Bang Sadi, dan juga senjata kuno. Dari siluet Ratu Lily yang ditampilkan oleh Oda Sensei pada chapter 1084, sepertinya dugaan Tamagon bahwa ini memunculkan gagasan Nefertari Vivi, Nefertari Titi, dan juga Nefertari Lily terlihat persis sama. Wajah mereka terlihat kurang lebih akan mirip. Nah, pesan tersembunyi lainnya dalam surat kecil yang diwariskan Lily juga bisa ada hubungannya dengan senjata kuno lainnya yakni Poseidon. Apakah masih ingat pada saat San Carlos ingin menangkap dan mengambil Shirahoshi sebagai budak? Vivi terlihat sangat marah dan ingin melindungi Shirahoshi. Nah, ini juga mungkin menjelaskan asal-usul dari Toki yang lahir di akhir abad kekosongan. Dugaan kuat bahwa dia adalah putri dari Lily. Nah, jika benar, ini akan menjelaskan mengapa Toki dikirim tepat waktu dan ditugaskan untuk mencapai Wano untuk suatu tugas penting. Amatsuki Toki tidak tahu di mana dia dilahirkan dan dia belum pernah ke Wano Kuni. Yaps, ini adalah informasi yang cukup ganjal yang kita dapatkan dari wanita yang satu ini. Nah, dia bersikeras menuju ke Wano karena dia tahu dia harus menjaga informasi dan menyegel senjata kuno Pluton yang berada di sana. Dan mungkin itulah sebabnya Momonosuke yang diduga memiliki darah Nefertari dapat memerintah Zuniza dan juga merupakan kunci untuk membuka senjata kuno di Wano Kuni. Yaps, jadi bisa saja kan Oda Sensei mengambil referensi dari sini dan mengangkat kisah Nefertari Lily. Dia menentang untuk mematuhi Im-sama, meninggalkan Mariejoa dan berkonspirasi untuk membantu sisa-sisa kerajaan kuno untuk menyegel senjata kuno dan menyimpan kebenaran yang terjadi tentang asal-usul dari kerajaan D. Bagaimana menurut kalian dengan pendapat Tamagon yang satu ini? Apa kalian punya pendapat lain tentang Nefertari Lily ini? Tulis pendapat unik kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pulau berikutnya untuk teori yang lebih liar lagi. Sekian dari Tamagon dan turutkan jangkar. Mari kita berlabuh.